Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Roban, Ewako, PSM. Pasti Anda sudah tahu, apalagi buat pendukung PSM. PSM menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang masih bertahan di kancah Piala AFC. Lolos ke babak semifinal di wilayah kategori di ASEAN ini. Dari kemungkinan ada dua tim sebenarnya yang mewakili Indonesia. Satu Bali United. Namun apa daya, karena Bali United ini gagal total. Walaupun menjadi tuan rumah, bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta, mereka gagal untuk bisa menjadi juara grup atau paling tidak runner up grup di luar dugaan. Setelah menang 2-0 melawan tim kuat Kedah, yang bahkan Kedah ini yang menjadi juara grup di akhir laga. Ya, di 3 pertandingan terakhir setelah dihitung poinnya, Kedah yang tampil sebagai juara grup dan lolos. Nah, Kedah ini akan menghadapi PSM Makassar di babak semifinal. Kita kembali ke Bali United. Sayang memang, setelah menang melawan Kedah, Bali United justru dihajar habis oleh Visa FC dari Kamboja atau Visaka dengan 5-2. Walaupun mereka menang dalam pertandingan terakhir melawan Kaya FC dengan 1-0, tapi itu pun tidak cukup buat Bali United untuk bisa lolos. Dan mereka harus bisa merenung, mengevaluasi kembali, termasuk bagi Coach Teko, untuk melihat keberadaan timnya. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Teko di pertandingan terakhir melawan Kaya, setelah mereka shock kena hantaman dari Visa dengan 5 gol. Seperti penjaga gawang Nadeo yang tidak dimainkan di pertandingan terakhir, itu ada Rido yang dimainkan, nama Dajang Mulyana yang mencetak gol satu-satunya buat mereka ke gawang Kaya, itu pemain belakang yang menggantikan Leo Tupamahu. Rizky Peru juga baru main di babak kedua. Juga M. Rahmat dimainkan lebih dulu dibandingkan dengan Irfan Jaya yang Irfan main di babak kedua. Inilah perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Teko. Tapi mereka hanya menang dengan 1-0. Padahal Kaya ini dihajar habis oleh Kedah dengan 4-1. Selain Kaya itu kalah 2-1 melawan Visa. Jadi tahun depan Bali United akan ikut lagi. Namun kalau begini terus, sudah beberapa kali ikut di Piala AFC namun tidak memperlihatkan performa terbaik mereka. Di kandang atau di domestik oke, bagus. Tapi kalau keluar mewakili ajang yang lebih tinggi, selalu KO dan terkapar, ya kita mau bilang apa lagi. Untung ada PSM Makassar yang masih menyelamatkan muka Indonesia. Tampil sebagai juara grup. Keadaan mereka itu jauh lebih bagus. Walaupun posisi mereka 4-4 poin akhir dengan Kuala Lumpur City, tapi mereka menang selisih gol yang lebih baik karena mereka menang 3-1 lawan Tampines. Sementara bagi Kuala Lumpur City mereka hanya menang 2-1. Ini yang membuat Kuala Lumpur City harus puas dengan status mereka sebagai salah satu runner up terbaik yang juga lolos. Nah, menguntungkan bagi PSM karena PSM yang di pertandingan fase grup harus keluar kandang bermain di Kuala Lumpur. Sekarang mereka ditunjuk melalui regulasi yang dibuat oleh AFC. Karena Malaysia itu menempatkan 2 tim mereka yang lolos di Piala AFC, Kedah dan juga Kuala Lumpur City, maka Kedah ini harus kembali bermain di Indonesia. Di saat menghadapi PSM harus tampil lagi ya, di Bekasi, Stadion Patriot yang menjadi home base bagi PSM untuk menjamu Kedah. Sementara Kuala Lumpur tetap akan bertahan di Kuala Lumpur karena Kuala Lumpur itu akan bertarung melawan Vitel ya, FC. Nah, pemenang antara Kuala Lumpur dan Vital ini yang nantinya akan bertarung menghadapi pemenang antara PSM Makassar dan Kedah di babak selanjutnya. Satu hal yang menguntungkan bagi PSM, karena mereka bukan saja sebagai tuan rumah nantinya, tetapi hanya satu pertandingan. Ini hanya single match yang dimainkan, tidak seperti pada penyelenggaraan sebelumnya, di mana mereka harus bermain home and away. Ya, kalau kita melihat ke belakang lagi, apa yang dilakukan oleh PSM ya, melalui hal yang sama, mereka lolos dari grup H juga pada 2019 Piala AFC. Tetapi mereka kalah dari Binh Duong, wakil Vietnam saat itu, dalam pertarungan yang seru. Dan mereka memang menolak sekali karena mereka itu kalah 0-1 di Binh Duong di babak semifinal juga. Namun mereka bisa menang 2-1 ketika berbalik di kandang. Tapi karena gol dari Binh Duong ini gol tandang, itu yang dihitung lebih bagus walaupun agregatnya sama 2-2 dan Binh Duong dinyatakan sebagai pemenang untuk melangkah ke babak selanjutnya. PSM kandas. Padahal PSM bermain bagus pada 2019 di Piala AFC.
Mereka bisa melewati Home United dari Singapura, mengalahkan juga FC Kaya dari Filipina. FC Kaya ini yang ikut di grup G bersama dengan Bali United, Visa FC, dan juga dengan Kedah, dan menjadi juru kunci. Nah, pada 2019 Kaya ini dipukul, kalahkan oleh PSM, dan PSM juga mengalahkan salah satu wakil dari Laos saat itu, Lao Toyora, ya, wakil dari Laos ini, sehingga mereka menjadi juara grup PSM. Sayang mereka kalah dengan menyakitkan. Nah, hal ini tidak boleh terulang ketika PSM itu kembali lolos di Piala AFC dan menjadi tuan rumah, walaupun bermain di Bekasi, tapi ini di kandang sendiri. Harus dimanfaatkan. Kedah tim yang bagus. Pasti bagi Tavares atau Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, sudah melihat bagaimana penampilan dari Kedah ini untuk mengambil cara-cara terbaik apa yang harus mereka lakukan. Kelemahan-kelemahan yang ada di Kedah, terutama di 3 pertandingan yang sudah dimainkan mereka. Kedah ini tampil bagus setelah kalah lawan Bali United. Mereka bisa membuat 9 gol dalam 2 pertandingan terakhir di grup G. Luar biasa Kedah ini. 4-1 melawan Kaya, dan 5-1 bahkan mereka mengalahkan Visa. Ini yang di luar dugaan. Kalau Visa mengalahkan Bali dengan 5, tidak ada yang menduga. Di saat Kedah kalah dari Bali United, tetapi Bali United itu harus berada di peringkat ketiga. Dan Kedah melabrak habis Visa dengan 5-1. Ini yang luar biasa. Pasti bagi Tavares dia akan melihat ini. Ya, melihat cara-cara apa yang mereka harus lakukan untuk bisa mengalahkan Kedah. Tidak boleh lagi mengulangi apa yang mereka alami pada 2019. Ini saat yang tepat. Di saat menjadi satu-satunya wakil Indonesia, PSM harus bisa tampil disiplin, memanfaatkan momen ini dengan baik untuk bisa mengalahkan Kedah. Tidak perlu berpikir dalam pertandingan selanjutnya mau Vital yang lolos atau Kuala Lumpur City, di mana mereka akan bertarung lagi dengan Kuala Lumpur City kalau Kuala Lumpur City akan lolos. Tapi fokus sekarang tetap harus Kedah. Pertandingan itu akan dimainkan pertanggal 9 Agustus yang akan datang. Dengan hanya 1 pertandingan, ini yang menguntungkan. Kalau ada 2 pertandingan harus ke Malaysia lagi atau bermain di Kedah, ini kan bisa lain. Bisa terulang lagi hal seperti ketika melawan Binduong pada 2019. Tapi karenanya 1 kali pertandingan, justru Kedah yang merasa ya dengan format ini agak dirugikan. Karena mereka tidak pernah bermain di kandang. Setelah pulang dari Bali, mereka harus bersiap menghadapi PSM lagi. Kembali harus bermain di Indonesia. Makanya saya katakan ini harus dilewatkan dengan kemenangan bagi PSM. Nah, bagi Tavares juga saya lihat ini pelatih yang oke dalam meracik strategi, memberikan semangat kepada pemain, pendekatan di ruang ganti oke, ya, didukung oleh pemain yang punya pengalaman bagus, ya, punya penyeimbang yang oke di tengah, kapten kesebelasan William Pluim yang bisa menjadi pemberi asis yang sangat bagus, kembalinya kepercayaan diri dari Everton Nascimento di depan. Setelah saya sudah bilang sebelumnya dia gagal mencetak gol dalam 7 pertandingan, tapi melawan Tampines dia bahkan bisa membuat 2 gol dari 3 gol yang dirasakan oleh PSM saat itu, di mana mereka berbalik setelah tertinggal 1 gol dari Tampines. Jadi yang diharapkan bagi Tavares tentunya motivasi pemain-pemain Makassar ini akan lebih bagus lagi saat menghadapi Kedah. Nah, yang menarik bahwa Tavares ini bisa memberikan kesempatan kepada beberapa anak muda, talenta muda yang luar biasa yang punya masa depan bagus, ya, termasuk Ricky Pratama yang saat ini juga diandalkan oleh Sintayong untuk tampil di Piala AFF U19. Dan selain Ricky Pratama yang dimainkan di Piala di Piala AFC, itu ada Zaki, dalam catatan saya ya, ada Zaki Ashraf, ya masih 19 tahun tapi sangat cepat bermain dari sisi flank. Juga ada Ramadan Sananta, ada Ananda Raihan, masih 19 tahun dan sudah diberi kesempatan. Jadi ini bagus bagi proyek masa depan PSM. Ada beberapa pemain lagi yang oke, termasuk salah satu pemain yang juga dipersiapkan di Piala AFF ya, di gelandang ya, yang bagus, yaitu Muhammad Rafi Asnur. Memang dia belum dimainkan ya, oleh Tavares. Ada 2 bek muda juga yang punya masa depan bagus bersama dengan PSM. Dalam catatan saya itu ada Edgar Amping, masih ada Ibnu Mubarak. Ini nama-nama yang oke. Semoga Tavares ini bisa memberikan lagi mereka jam bermain yang banyak bersama dengan tim senior PSM untuk ke depan. Dan ini penting. Dan dia sudah melakukan itu dengan 4 pemain yang saya sebut tadi. Dengan Ricky Pratama dan kawan-kawan. Dan pasti
keempat pemain itu, baik Riki Pratama, Ananda, Ryan Ramadan Sananta, dan Zaki Ashraf, mereka bisa akan ditampilkan saat menghadapi Kedah dalam babak semifinal. Nanti kita akan tunggu, termasuk juga harapan untuk bisa memainkan pertandingan selanjutnya di semifinal, yaitu adalah gelandang Raffi Asrul ini yang banyak dinantikan orang. Kita akan tunggu ke depan nantinya. Ya, semoga PSM ini terus akan berlanjut melewati Kedah dan bahkan juga bisa mengalahkan siapapun itu antara Vital dan Kuala Lumpur City dalam pertandingan selanjutnya. Sampai di sini Ewako Makassar, Ewako PSM dengan saya Bung Ropan. Ciao.